Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, gimana kabarnya di pagi hari ini? Ya, kita telah sampai di tahun terakhir, di bulan terakhir, di bulan terakhir di tahun 2025. Ya, waktu ini sangat tidak terasa ya. Kita sudah akhirnya sampai ke bulan Desember di tahun ini. Tentu ada banyak dinamika kehidupan yang kita lalui, kita alami di sepanjang tahun ini. Tapi kita bersyukur, kita sampai lagi di akhir tahun ini, itu bukti bahwa Tuhan tetap menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Kita sadar begitu banyak dinamika yang terjadi, tapi kita boleh melihat juga tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah kita di pagi hari ini, tema yang diberikan kepada saya untuk dihotbahkan adalah The Greatest Love, atau kasih yang terbesar. Sebenarnya saya sudah sediakan PowerPoint-nya untuk ditampilkan, tapi ketinggalan flash disk yang saya masukkan PPT itu. Jadi akhirnya tidak pakai PPT pada pagi hari ini. Nah, di dalam perenungan pada hari ini kita akan coba pikirkan sembari juga kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk masuk di dalam Natal yang akan kita jalani pada akhir tahun ini, ya, sekitar 2 minggu lagi, ya. Nah, pertanyaan yang saya pikirkan adalah begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa perlu ada Natal? Ya. Mengapa perlu ada Natal? Dan hal penting apa yang sedang kita rayakan sebenarnya melalui Natal itu? Kan Natal itu, apa yang kita peringati di Natal? Yang kita peringatin di Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Kan Natal itu sebenarnya artinya kelahiran, ya. Nah, kalau begitu, hal penting apa yang kita rayakan? Hal penting apa yang kita hayati di dalam kelahiran Yesus Kristus itu? Karena seringkali di dalam suasana Natal seperti yang ya kita sudah mulai, bahkan kalau di mal-mal itu sudah dimulai dari akhir November kemarin, itu kita itu tertuju kepada dekorasi yang indah, lagu-lagu Natal, baju baru, suasana keluarga yang hangat, sudah memikirkan mau jalan-jalan kemana, mau bikin kue apa. Saya nggak tahu kalau di Jakarta tuh Natalnya suka bikin kue atau enggak ya? Bikin kue juga ya. Kalau kami di Indonesia Timur, khususnya saya di Sulawesi itu suka bikin kue ya. Berbagai jenis kue akan dihidangkan di meja tamu, sehingga nanti tamu akan datang. Kalau istilah kami di Sulawesi itu bapasiar, jalan-jalan, saling kunjungi. Jadi saling pasiar untuk silaturahmi satu sama lain, kayak semacam lebaran gitu. Nah seringkali kita itu berfokus pada itu tuh di dalam persiapkan diri menyambut Natal. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, kenapa ada Natal? Kenapa perlu ada Natal? Dan kalaupun kita merayakan Natal, hal penting apa yang kita sedang rayakan di dalam Natal itu? Nah, sebenarnya ketika kita merayakan Natal, kita sedang merayakan cinta. Kita sedang merayakan sebuah kasih terbesar yang pernah ada, yang pernah ditunjukkan di dalam sejarah manusia. Kenapa? Itulah yang coba kita pikirkan, kita renungkan di pagi hari ini, sembari kita mempersiapkan diri kita, hati kita menyambut Natal di tahun ini. Sehingga Natal kita itu bukan cuma sekedar Natal yang tradisi, Natal yang budaya tiap tahun kita lalui, kita jalani. Pada akhirnya masuk Januari lagi, tahun baru selesai, sudah penghayatan itu habis seketika di waktu itu saja. Nah, di dalam kalender gerejawi sebenarnya kita ini masuk di dalam masa Adventus, ya, masa penantian. Harusnya di minggu ini adalah Advent kedua, ya, kalau dalam kalender gerejawi. Yaitu apa? Kita itu sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus. Nah, kita sedang merayakan yang namanya itu kedatangan ganda.
Yaitu apa? Di dalam Natal itu kita sedang merayakan kedatangan ganda. Dalam arti apa? Yang pertama, kita sedang merenungkan, kita sedang mengingat kedatangan Yesus yang pertama secara historis. Jadi kita percaya bahwa kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu itu adalah fakta sejarah. Itu bukan dongeng, tapi fakta sejarah. Karena dicatat di dalam literatur yang kita percaya sebagai Injil, dan bukan hanya sebagai dicatat di dalam kitab Injil kita, tapi juga dicatat di dalam catatan-catatan sejarah non-Kristen. Dan jadi itu adalah fakta sejarah. Jadi pertama kita merenungkan, kita mengingat kembali kedatangan Yesus yang kedua, yang pertama, sembari kita juga mengantisipasi kedatangan Yesus yang kedua, yaitu akhir zaman. Jadi itulah kedatangan Yesus secara ganda. Sehingga di dalam masa-masa Advent itu kita betul-betul mempersiapkan hati di dalam kita menghayati Natal itu. Banyak orang mencari kasih, mencari cinta itu dengan melalui kasih orang tua, melalui kasih sahabat, melalui kasih pasangan, bahkan juga mencari yang di dalam komunitas. Tetapi kitab suci kita, Alkitab, itu mengatakan apa? Bahwa hanya ada satu kasih yang tidak dapat dibandingkan dengan kasih yang lain, yaitu kasih Allah. Dan kasih Allah itu bukan cuman omon-omon, tapi kasih Allah itu dinyatakan. Kasih Allah itu diwujudkan. Diwujudkan dengan cara apa? Yaitu Dia datang sebagai manusia. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara Natal itu adalah kisah kasih paling ajaib sepanjang sejarah. Ya. Natal itu adalah kisah kasih, kisah tentang kasih atau kisah tentang cinta yang paling ajaib sepanjang sejarah. Kenapa seperti itu? Bayangkan anak Allah turun jadi manusia. Anak Allah menjelma jadi manusia dalam wujud bayi mungil. Allah yang perkasa, Allah yang tak terbatas itu membatasi dirinya di dalam diri seorang bayi kecil itu yang tak berdaya. Sampai dia harus dikejar-kejar untuk dibunuh. Secara logika itu aneh. Tapi inilah faktanya, bahwa Allah melakukan itu untuk menunjukkan apa? Dia mengasihi kita. Dia menyatakan, inilah kasihku, inilah cintaku kepadamu, kepada kita yang adalah orang-orang berdosa. Allah itu tidak punya tuntutan untuk melakukan itu kepada kita. Allah tidak punya keharusan untuk melakukan itu. Tapi Dia mau, Dia rela lakukan itu karena cintanya kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang kita hayati. Yang pertama adalah kasih terbesar dalam sejarah manusia bukan dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Ya. Kasih terbesar dalam sejarah manusia bukan dari manusia, tapi melalui Allah sendiri. Ayat hafalan yang paling terkenal, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga, kata sambungnya, Ia mengaruniakan anak tunggalnya. Jadi penekanan dari sini kita bisa lihat bahwa kasih itu dimulai dari Allah dan bukan manusia. Ya. Kasih terbesar bukanlah respon manusia, ya. Bukan respon manusia kepada Allah, melainkan inisiatif Allah. Jadi Allah lah yang pertama-tama memulai karya keselamatan itu. Allah sendiri di dalam peradaban manusia itu berusaha untuk menjangkau Allah, datang kepada Allah dengan cara apa? Ya, dengan cara membuat hukum, dengan cara membuat aturan-aturan yang membuat bagaimana supaya saya ini diperkenankan oleh Allah. Bagaimana supaya saya ini bisa betul-betul
dikatakan baik di hadapan Allah. Tapi faktanya tidak mungkin. Sebab itu, iman Kristen menunjukkan yang berbeda. Bukan cara manusia bagaimana datang bisa menjangkau Allah, tapi Allah yang datang kepada manusia. Dan itu adalah inisiatif Allah sendiri. Itu adalah inisiatif yang Allah sendiri mulai, ya. Dan kasih Allah itu menunjukkan kasih yang tidak bersyarat, ya. Karena tidak ada satupun dari kita yang betul-betul memenuhi syarat untuk bilang kita itu dikasih oleh Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang karena kebaikan kita, karena ketampanan kita, karena kepintaran kita, kehebatan kita di dalam berbagai pelayanan yang bisa kita lakukan. Tidak ada. Itu pun tidak bisa kita banggakan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Dibilang, Tuhan ini saya pakai untuk saya bisa melayani Tuhan. Karena sebenarnya kita melayani Tuhan itu semua karena kasih, karena perkenanan Tuhan dari Allah sendiri yang mau melayakkan kita, membenarkan kita, ya. Jadi kasih Allah itu bukan cuma sekedar kata, tapi adalah sebuah tindakan. Jadi kasih Allah itu dinyatakan sejak kapan? Kasih Allah itu dinyatakan sejak ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Kalau kita lihat Kejadian pasal pertama ketika manusia diciptakan, terus masuk di pasal 2, bagaimana manusia di Taman Eden diberi tugas dan akhirnya manusia itu bertemu dengan Hawa dan akhirnya menikah. Masuk ke pasal 3, tiba-tiba langsung suram ceritanya, yaitu apa? Tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Hawa digoda oleh ular, terus Hawa memberikan buah itu kepada Adam, dan akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Allah tidak tinggal diam setelah itu, tapi Allah langsung rencanakan karya keselamatan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Makanya sebenarnya di dalam Kejadian 3 pasal ayat 15 itu disebut Injil yang pertama. Injil itu bukan nanti kejadian dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi sejak manusia jatuh di dalam dosa, Allah merencanakan keselamatan itu. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ini firman Allah kepada ular, ya. Firman Allah kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular, dan perempuan ini, si Hawa. Antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunan perempuan ini. Keturunannya, keturunan perempuan, akan meremukkan kepalamu. Akan meremukkan kepala keturunan ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di dalam bagian ini, Yesus itu dimaknai sebagai sang keturunan perempuan. Kenapa? Karena ketika Adam diciptakan, dia diciptakan tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Ketika Hawa diciptakan dengan melalui laki-laki, tapi tanpa perempuan. Ketika kita dilahirkan, kita tuh dilahirkan melalui laki-laki dan perempuan. Sedangkan satu-satunya manusia yang dilahirkan hanya melalui perempuan tanpa keterlibatan laki-laki hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus menggenapi nubuatan ini bahwa sang keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis, walaupun si iblis sempat meremukkan tumitnya. Tapi mana yang lebih fatal, meremukkan kepala atau meremukkan tumit? Tentu meremukkan kepala. Maka Yesus ketika di atas kayu salib seolah-olah kalah, tapi sebenarnya dia sedang meremukkan kepala iblis. Dan melalui itu kita diselamatkan. Dan kisah ini, kisah Kejadian 3 ayat 15 ini, itu terus berlanjut sampai melalui berbagai kisah yang kita baca di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat bilang seluruh kisah di dalam Perjanjian Lama sebenarnya sedang mempersiapkan
untuk kedatangan Yesus Kristus. Termasuk yang kita bahas di sepanjang bulan kemarin, yaitu bahas kitab Rut. Bagaimana Rut, seorang perempuan Moab, itu menjadi salah satu perempuan di dalam daftar silsilah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Itu di dalam Matius pasal yang pertama, ya. Jadi kasih Allah itu dinyatakan bukannya sekedar kata, bukan sekedar janji, tapi dia laksanakan, ya. Bahkan di dalam Roma 5 ayat 8 dibilang apa? Bahwa kasih Allah itu dinyatakan kepada kita saat kita sedang berdosa. Roma 5:8. Kasih Allah dinyatakan kepada kita bahwa itu dinyatakan saat kita sedang berdosa. Dalam artian apa? Sedang kita itu sedang melawan Allah, tapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Seandainya kita, anak kita tegur, terus dia ngebantah, apa yang biasanya kita lakukan? Kita lebih tegur lagi. Kalau bisa kita main pukul. Ini anak dikasih tahu tidak mendengar. Tapi kasih Allah itu menakjubkan. Menakjubnya apa? Dia nyatakan kepada kita itu saat kita itu sedang lawan dia, saat kita itu sedang berdosa kepada dia. Maka kasih Allah itu adalah kasih yang bukan sekedar kata-kata, bukan cuma sekedar cerita, tapi adalah kasih yang dinyatakan dan diwujudkan. Dan Natal itu adalah wujud terbesar dari kasih Allah itu, ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Jadi kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita bahwa Allah telah mengutus anaknya. Natal adalah penyataan kasih Allah yang konkret. Natal bukan cuma sekedar momen sentimental, itu adalah peristiwa teologis terbesar dalam sejarah. Allah jadi manusia. Ya. Di dalam logika agama-agama selain Kristen itu tidak akan mungkin. Makanya sebenarnya susah mereka terima. Bagaimana mungkin Allah jadi manusia? Tetapi di dalam logika Kristen, itulah yang paling mungkin untuk bisa menyelamatkan kita. Pernah tidak berpikir begini? Saya pernah dapat pertanyaan begini. Kenapa ketika Allah datang sebagai manusia, dia datang jadi bayi kecil, mungil, tak berdaya? Kenapa dia tidak datang sebagai raksasa yang punya kuasa, punya power, yang bisa menghukum atau menyatakan sesuatu langsung dengan kuasa dan powernya itu? Bukankah kalau dia datang sebagai raksasa itu, semua kan langsung takut, semua kan langsung tunduk, semua kan sembah kepada dia? Ketika dia datang sebagai bayi mungil, orang tidak percaya, orang mempertanyakan dia, orang menolak dia, mengolok-olok dia, menghina dia, bahkan menyalibkan dia. Bukankah itu ironi? Bukankah Tuhan mau supaya manusia itu datang menyembah dia? Tapi kenapa dia tidak datang dengan cara datang sebagai raksasa itu? Itu serta-merta orang langsung datang sembah dia pasti. Orang akan langsung takut bikin salah, pasti takut bikin salah di hadapan Allah yang raksasa itu. Tapi kenapa dia tidak pakai cara itu? Karena ketika dia datang sebagai raksasa, benar manusia-manusia itu akan datang sembah dia, tapi bukan dengan cinta, dengan rasa takut dianggap salah. Tapi ketika dia datang sebagai bayi mungil, menunjukkan kasihnya kepada manusia, maka kita akan berespon juga dengan kasih yang sama. Kita akan menyadari betapa besarnya cintanya kepada kita. Maka kita menyembah dia. Respon penyembahan kita bukan respon takut, tapi respon cinta. Saya pernah bilang bahwa kasih itu adalah satu-satunya pemberian
yang diberikan itu bukan cuma sekedar oke, saya terima, tapi responnya adalah dibalas cinta itu. Misalkan saya berikan minuman, kan minuman ini ketika diberikan, respon yang dilakukan adalah saya terima minuman itu. Tapi ketika kita bilang I love you, kita nggak bisa bilang oke, thank you. Kalau istri saya bilang, biasanya saya tuh sering candain dia. Dia tuh suka bilang I love you kalau setiap mau tutup video call, I love you. Saya bilang oke, thank you. Dia marah pasti. Kenapa? Dia mau supaya kata I love you itu juga dibalas dengan ucapan yang sama. Maka sebenarnya kata cinta, kata kasih ketika itu diberikan, ketika kita juga mengasihi anak kita, kita tidak mau cuma sekedar dia terima kasihnya kita, tapi juga kita juga mau sebagai orang tua adalah supaya anak kita itu mengasihi kita. Demikianlah ketika Allah memberikan cinta kepada kita, supaya dia mau kita mengasihi dia setulus hati, sepenuh hati. Karena kita tahu cintanya kepada kita itu adalah cinta yang teramat-amat besar. Dan melalui Natal itu, Allah itu datang mendekat kepada manusia. Ia tidak lahir di istana, tetapi di palungan. Ia tidak datang dengan kekayaan, tapi di dalam kerendahan dan kehinaan. Ia tidak menuntut manusia naik ke surga, tapi ia yang turun menjangkau kita. Makanya sebenarnya seruan malaikat di dalam Lukas pasal yang kedua, tadi kita nyanyikan sebenarnya pujian itu, In excelsis Deo, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah ketika malaikat menjumpai para gembala. Ya. Sebelumnya dikatakan, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat, Yesus Kristus di kota Daud. Kamu akan jumpai dia, seorang baik terbaring di palungan. Terus tampaklah sebuah fenomena terbesar yang pernah ada mungkin ya. Paduan suara malaikat, nyanyian In excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kenapa? Dalam perenungan saya, kenapa malaikat itu menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi? Karena saya pikir adalah malaikat pun tidak kepikiran bahwa cara Allah untuk menyelamatkan manusia adalah dengan dia datang sebagai manusia. Tidak ada yang kepikiran bagian itu. Agama manapun di muka bumi ini, tidak ada yang pernah kepikiran bahwa caranya untuk menyelamatkan umatnya adalah dia datang sebagai salah satu dari orang yang akan ditebus itu. Maka nyanyian malaikat ini mengagungkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena cara itu adalah cara yang begitu ajaib. Tidak pernah akan dipikirkan oleh manusia manapun. Ya, manusia manapun. Jadi ini adalah sebuah nyanyian doksologi yang besar. Yang menyertakan pengumuman damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, palungan tempat Yesus lahir dibaringkan itu adalah jalan untuk menuju kepada Golgota. Maka sebenarnya ketika kita merayakan Natal, kita tidak hanya merayakan Natalnya, jadi hanya pohon Natalnya. Sebenarnya ada satu di gambar itu, di slide itu, pohon Natal itu berbarengan dengan salib. Ya. Di kampus kami tahun kemarin ketika merayakan Natal, jadi dekorasinya itu dibuat unik. Dekorasinya itu apa? Ada palungan cukup besar dibuat, tapi di sampingnya itu salib besar. Karena Natal itu tidak berhenti pada Natal tok. Yesus lahir bukan di situ, itu bukan ending dari cerita. Karena pada akhirnya Yesus datang lahir di dalam palungan itu untuk naik di atas kayu salib. Jadi Yesus lahir supaya bisa mati bagi kita. Yesus datang kepada kita supaya kita bisa datang kembali kepada Allah.
yang adalah anak Allah datang menjadi manusia supaya kita itu bisa jadi anak-anak Allah. Tanpa itu, tanpa jalan itu, tanpa kedatangannya ke muka bumi ini, kita tidak akan mungkin bisa menjangkau Allah, mengenal Allah, bahkan menyebut Allah, memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Itu tidak akan mungkin. Ya. Jika demikian, lantas bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Kasih terbesar ini bukanlah sebuah mitos, tapi adalah fakta sejarah. Tapi bukan cuma sekedar fakta sejarah itu yang hanya sekedar mengisi ruang pengetahuan kita. Oh oke, ternyata Yesus datang. Ini adalah sebuah undangan yang ditawarkan kepada kita. Tidak hanya cukup tahu bahwa Yesus lahir mati, tapi kita diajak untuk hayati kelahiran Yesus Kristus itu, untuk menerima kelahiran Yesus Kristus itu. Kita alami kelahiran Yesus Kristus itu. Kita alami kasih yang terbesar itu yang pernah terjadi di muka bumi ini. Anak Allah datang di muka bumi. Sehingga ketika kita merayakan Natal itu bukan cuma sekedar tradisi, fenomena hanya kelihatan gembira, tapi ada penghayatan yang dalam kita rayakan di dalam hati dan pikiran kita. Yesus sedia lahir dan diletakkan di tempat yang paling hina di masa itu, yaitu di palungan. Ya. Pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang paling dianggap paling hina, paling tidak layak. Berarti berkaitan semua itu juga paling tidak layak, termasuk palungan. Tapi Yesus rela untuk diletakkan di sana. Bukankah juga Dia mau masuk di dalam hati kita supaya kita terima. Di dalam hati kita yang paling bobrok, sebobrok apapun, Dia mau sedia untuk lahir di hati kita. Dia mau supaya kita menerima Dia, mengundang Dia masuk di dalam hati kita. Karena Dialah satu-satunya, hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan itu. Jadi Natal itu bukan hanya dikenang, tapi harusnya dialami. Banyak orang merayakan Natal tanpa Kristus. Rumah dihias, pohon dinyalakan, makanan disiapkan, tapi hati kita kosong. Natal tanpa Kristus adalah pesta tanpa tujuan. Maka di tahun ini, Natal seperti apa yang kita mau rayakan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Natal yang sekedar menjadi ala kadarnya, yang penting kita bisa happy, kita bisa kumpul bersama dengan keluarga. Tapi bukankah ketika Yesus hadir di tengah-tengahnya, itu jauh lebih indah, jauh lebih mendasar ketika kita merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga kita, sanak saudara dari manapun yang berkumpul mungkin di tahun ini, tapi juga dihadirkan Kristus di dalamnya. Kasih terbesar menjadi nyata ketika kita membuka hati, ketika seorang berkata, Tuhan, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan saya, Juru Selamat saya secara pribadi. Sehingga Natal tahun ini tidaklah menjadi Natal yang sekedar tradisi, menjadi Natal yang sekedar budaya, tapi Natal yang betul-betul saya alami kelahiranmu di hidupku, di hatiku. Nah, mari kita pikirkan, kita renungkan, Natal seperti apa yang kita mau nikmati, hayati di tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Kasih Allah yang besar itu bukan cuma sekedar kita rasakan, itu bukan berdasarkan pengalaman hidup kita, tapi kasih paling nyata Allah sudah nyatakan, sudah tunjukkan. Jadi kasih Allah itu bukan dibuktikan kalau hidupnya kita sudah oke-oke aja, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada berbagai tantangan hidup,
Kasih Allah itu, kasih yang seperti itu, kasih yang omong kosong, kasih yang sekejap. Kasih yang Allah dinyatakan adalah ketika Dia datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita. Dan di dalam Roma 5 dikatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apakah itu ketelanjangan, apakah itu kemiskinan, kelaparan, apapun tak akan mungkin, tak akan ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus itu. Dia sudah datang di muka bumi ini. Masakan Dia tidak akan mengasihi kita lebih dari apapun? Itu sudah dia sudah menunjukkan kasih paling nyatanya, bahwa Dia datang jadi manusia. Bahkan Dia rela di atas kayu salib digantung mati untuk kita. Masakan Dia membiarkan kita tidak merasakan kasih itu? Maka biarlah kita merasakan kasih itu di sepanjang kita mempersiapkan Natal, sepanjang akhir tahun ini, sembari kita juga menghayati, merenungkan kehidupan kita, sembari kita mempersiapkan untuk menapaki tahun yang akan datang. Mari kita satu di dalam doa. Saya mempersilakan kita masing-masing terlebih dahulu untuk boleh memikirkan, merenungkan, menghayati arti dan makna Natal secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, merenungkan kasih Allah yang besar itu yang telah dinyatakan melalui kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Nyatakanlah ungkapan syukur kepada Tuhan, nyatakanlah penyembahan kepada Tuhan, karena Ia adalah satu-satunya Allah yang rela mau datang menjadi sama seperti kita, merasakan penderitaan kita, pergumulan kita. Bahkan jika di antara kita mungkin ada yang mau berkata, Tuhan, masuklah dalam hidupku, jadilah Tuhan atas hidupku, jadilah juru selamatku secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan secara pribadi di hadapan Tuhan. Sehingga Natal kita di tahun ini bukan Natal yang ala kadarnya. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang datang menghayati kelahiran-Mu di muka bumi ini. Biarlah perayaan Natal yang kami hayati bukan sekedar tradisi atau maupun budaya tahunan yang kami lakukan, yang secara mekanis setiap tahun kami lakukan, tanpa penghayatan yang mendasar, tanpa penghayatan yang utuh di hadapan Tuhan. Biarlah melalui Natal yang akan kami rayakan beberapa minggu lagi, Tuhan boleh mempersiapkan kami juga boleh mempersiapkan hati kami. Kami tidak hanya mempersiapkan dekorasi rumah kami, gereja kami, tapi kami mempersiapkan dekorasi hati kami. Karena kami tahu Engkau mau dan sedia lahir di hati kami yang kotor, yang hina itu, yang penuh dengan celah, dosa, dan kebobrokan. Karena itu Tuhan, biarlah kami di dalam minggu-minggu ke depan ini terus makin dalam menghayati kelahiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kami dan juga di dalam kehidupan bersama-sama kami sebagai umat Allah di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.